Jam apa kapan nih? Oke, selamat siang. Siap, Pak. Ini kami dengan Pak Hasan sedang di Polsek Kembangan mengenai kelanjutan dari laporan LP beliau. Jadi saat ini saya dan Pak Lambo beserta Pak Hasan sudah bertemu dengan saksi, bertemu dengan penyidik. Nah, terkait perkembangan laporan dari klien kami ya. Langsung aja dengan Pak Hasan. Gimana Pak Hasan dengan tanggapan dari penyidik? Ya, selamat siang Pak Lambok dan Pak Amri. Kami hari ini kunjungan yang kesekian kalinya dari laporan LP kami 21 Juni 2023. Berarti ya hampir 2 tahun yang lalu. Dan kelihatannya masih berjalan di tempat, pemeriksaan saksi juga belum selesai. Nah, ini kejadian itu 21 Juni 2023 di mana kami dipaksa menghentikan pekerjaan perbaikan atap rumah kakak saya yang ambruk karena ketuaan ya mungkin. Nah, di sini dilihat bahwa saya dipaksa menyetop pekerjaan padahal IMB juga sah, apapun juga sah, surat-suratnya juga sah, izin dari RT juga sah, izin RT RW juga ada. Nah, itu kami di stop untuk menghentikan, dan ketika saya tidak mau ya, saya dikatakan apa dibilang sama Linda itu, jangan ngomong sama bangsat itu katanya. Nah, itu yang membuat saya emosi. Nah, kemudian datanglah yang si Krisna, Wiwi dan lain-lainnya itu menerobos masuk rumah saya. Di sini kelihatan menerobos masuk ke rumah saya, ke rumah kakak saya, dan menarik, memukul di dalam ini, memukul dan menarik saya keluar, menyeret saya sepanjang jalan 100 meter menuju panel PLN. Nah, di situ kejadiannya kita lihat, di saya juga di sini saya udah meronta-ronta, tapi tidak dilepas oleh saudara Krisna. Sedangkan yang lainnya mengusir, menyoraki, terus kemudian juga memaki-maki. Ya. Nah, di sini kelihatan ada Ibu Dewi, ada Sari, ada orang-orang lainnya. Nah, di sini kita lihat saudara Krisna melakukan bully, kekerasan, mendorong, memukul ya, di sini kelihatan banyak. Ya, dan saya tidak membalas sama sekali. Dia mengusir, mengatai saya punya kontol nggak lu? Wah, itu kurang ajar banget bagi saya untuk anak muda seperti ini. Nah, terus dia bilang, lu nggak punya KTP sini, tinggal keluar, jangan di sini. Dan ternyata baru saya tahu dia baru bikin KTP di sini juga. Jadi ini pendatang juga, baru juga. Di sini ada Wiwi, ada Krisna. Ya, mereka berdua bergantian mendorong. Nah, ini ya tengkuk saya sampai luka, kena kuku dia dengan keras, kelihatan di sini ada luka. Ya, menarik saya seperti ini. Terus ini juga mencengkeram tangan saya sampai luka juga, pas di visum ada, mendorong dengan kenceng. Di sini juga ada. Ini juga sama. Dan di sini ada saudara security Pak Didi, Syahdi nih Pak Didi. Di sini ada, tapi dia bilang tidak melihat kejadian. Padahal saya lihat, saya lagi tangannya lagi melintir sana melintir sini, tapi Pak Didi bilang tidak melihat kejadian kekerasan atau apa. Ya, di sini dia mempersekusi saya, ditahan oleh Pak Didi, ditahan oleh istrinya Sari. Kelihatan mukanya yang seperti ini. Ya. Heran banget itu kalau sampai tidak ada yang lihat itu. Ya, di sini kelihatan marah sekali dia seperti memakan orang. Dan di sini ada kelihatan saksi Pak Aris, Permak Levi's Pak Aris, ada saksi lagi, kelihatan banget di sini. Dan Pak Ibu Juh juga ada, Pak Erwin, Ibu Juh, Bu RT, katanya tidak melihat, tidak ada di tempat kejadian. Begitu saya lihat begini ada, dia nggak bisa ngomong, langsung diralat. Ya, tadi kan Pak Hosman ada semua di sini saksinya. Ya, jadi kalau sampai nggak ada saksi yang melihat itu, saya nggak tahu ada sesuatu kah, ada sekongkol kah, atau ada tekanan, kita nggak tahu. Efek dari saya ditariknya itu, diseret sepanjang jalanan, saya diperiksa di rumah sakit Pelni, dan saya terapi beberapa kali, dan sakit saraf kejepit saya tidak hilang.
akibat proses itu. Ya, ini ada sakitnya saya sampai sekarang. Dan heran juga Pak Hosman yang sudah buat surat pernyataan melihat kejadian kekerasan segala macam, dan dia pun pernah dimaki-maki oleh si Krisna itu. Ini tiba-tiba bilang tidak melihat kejadian. Padahal ada tanda tangan, ada KTP dikasih, tidak ada unsur pemaksaan, tapi dia bilang, di sini pun saya bilang tidak ada unsur pemaksaan. Tapi tiba-tiba dia bilang dipaksa atau apa ya, kita nggak tahu. Ya, jadi kejadian seperti itu, ini hampir 2 tahun ya, kita lihat mereka mungkin ada nggak ngerti lah, saya merasakan dipermainkan 2 tahun itu oleh mereka. Saya bolak-balik sampai tukang parkir di sini aja malu, katanya maaf Pak, saya 2 tahun bolak-balik nggak kelar kasus gitu. Nah ini kejadiannya, saya minta tolong mungkin ke Elang Maut diwakili oleh Pak Lambok dan Pak Andi, mudah-mudahan perkara kasus bisa lebih terang ya Pak, makin terang makin terbuka. Kalau mereka tidak menemukan ya udah silakan jalannya gimana. Rencana Selasa ini ya katanya mau gelar perkara ya. Selasa depan tanggal berapa ya? Sekarang 6, 7, 8, 9. Itu tanggal 9 Juni mereka rencana mau gelar perkara Pak Kanit dan Pak Kapolsek. Kita lihat hasilnya. Demikian dari saya. Oh, jadi sekarang ke Pak Lambo ya, kuasa hukum dari Pak Hasan. Terkait dari permasalahan ini kan Pak, ini kan udah diperiksa beberapa saksi, dan saksi itu memang betul ada di tempat kejadian perkara, dan setelah dipanggil dan diperiksa ternyata saksi itu tidak melihat, katanya tidak melihat adanya kejadian atau kekerasan yang dilaporkan oleh Pak Hasan. Jadi tindakan dari pihak lawyer mengenai permasalahan ini apa yang mau dimintakan untuk kepastian atau kepastian dari laporan dari Pak Hasan ini? Ya, jadi begini, tadi kami juga sudah konfirmasi ya, bahwa menurut petunjuk Polda katanya harus mencari saksi lagi yang melihat kejadian. Jadi saya bilang ini saksi sudah terlalu banyak, jadi jangan jadi alasan untuk mengulur waktu, karena saksi tinggal satu lagi Pak Aris, dan sebenarnya saksi ini juga sudah dikonfirmasi oleh korban bahwa dia juga takut katanya untuk bersaksi, jadi percuma. Jadi saya bilang, saya penyidik bahwa kami menduga ada skenario intimidasi dari pelaku terhadap saksi-saksi ini, sehingga salah satu saksi Pak Osman ini sudah membuat pernyataan bahwa melihat kejadian tersebut, itu pun menganulir atau kesaksiannya itu mengatakan tidak melihat. Jadi sudah ada keterangan yang tidak benar, rekayasa keterangan, skenario ya yang dilakukan oleh para saksi ini. Jadi ya, kita sudah tahulah kalau kenapa saksi tidak netral, itu kami pasti ada sesuatu pengaruh dari para pelaku. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kami minta kepada penyidik supaya membuat kepastian hukum. Ada kepastian hukum karena sudah hampir 22 tahun, 22 bulan, sudah 23 bulan lebih, sudah hampir 2 tahun. Ya. Jadi saya minta supaya perkara ini dibuat keputusan setelah gelar perkara nanti hari Selasa, supaya diambil keputusan apakah perkara ini dapat ditingkatkan menjadi penyidikan atau dihentikan penyelidikannya, sehingga kami bisa mengambil langkah hukum. Jadi ada kepastian hukum. Nah, jadi sinilah saya melihat kinerja polisi pada saat ini kurang profesional, artinya tidak pro rakyat. Karena apa? Rakyat yang menjadi korban. Mereka ini menunggu terlalu lama. Perkara ini apakah bisa ditingkatkan atau bisa dinaikkan ke persidangan. Jadi saya harap penyidik di Polsek Kembangan ini benar-benar serius di dalam mengambil keputusan untuk minggu-minggu ini. Ya, kami kasihan melihat korban ini sudah hampir 2 tahun bolak-balik ke sini, selalu memikirkan perkaranya, ya, tidak ada kepastian hukum.
Jadi kami minta kepada Pak Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri untuk memberikan atensi kepada bawahannya, seluruh jajaran Polri, supaya ya tidak mengulur waktu perkara yang hanya seperti ini. Ya, sebenarnya perkara ini tidak susah ya, gampang. Cuma tidak ada keseriusan aja. Jadi saya harap jangan menambah penilaian masyarakat terhadap polisi itu semakin buruk. Jadi itu aja dari kami. Kami akan memfollow up lagi minggu depan bagaimana hasil daripada gelar perkara. Jadi mungkin pertemuan hari ini cukup di sini aja dulu. Semoga ya, Tuhan membantu ya, penyidik dan korban untuk mengungkap perkara ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.